Hai keluarga MDC Batam, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Saya berdoa dan berharap agar Bapak Ibu dan saudara-saudari semua senantiasa bahagia, sehat, dan selalu bersukacita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema khotbah saya malam ini adalah Way Out atau jalan keluar. Saya yakin dan percaya kita semua, Anda maupun saya, membutuhkan way out atau jalan keluar atas setiap masalah, rintangan, dan persoalan yang sedang kita hadapi. Saya tidak tahu seberapa banyak Anda semua yang sekarang mendengarkan khotbah ini membutuhkan jalan keluar atas masalah Anda, rumah tangga Anda, penyakit Anda, masa depan anak-anak, biaya untuk pendidikan anak-anak, dan lain sebagainya. Beberapa menit ke depan ini kita akan belajar tentang jalan keluar, way out yang Alkitab tawarkan kepada kita, supaya kita bisa keluar dari masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Sebelum kita dengarkan pesan Tuhan malam ini, mari kita sejenak berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan anugerah. Malam ini, saat ini, hati dan pikiran kami siap untuk menerima firman. Roh Kudus bantu saya untuk dapat menyampaikannya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saya ingin memulai khotbah saya pada hari ini dengan sebuah cerita yang tertulis dalam kitab Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 16 dan ayat 20. Mari dengarkan. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tangan Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau berbuat 6 hari lamanya. Ayat 4. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Ayat 6. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu. Dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikuti mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintah kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakannya kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Ayat 12.
Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka menyium sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka dan barisan penutup mengikuti tabut Tuhan. Sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Ayat 15. Tetapi pada hari yang ketujuh mereka bangun pagi-pagi, ketika fajar menyingsing, dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Ayat 16. Lalu pada ketujuh kalinya ketika para imam menyium sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Ayat 20 dikatakan demikian. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Dari cerita yang baru saja kita dengar dalam ayat-ayat ini, kita menemukan bahwa perjalanan Yosua dan bangsa Israel sedang dihadang oleh tembok yang besar dan mereka membutuhkan jalan keluar. Way out dari tembok raksasa yang sedang menghalangi mereka. Pada tahun 1931, ada seorang tokoh bernama John Garstan. Ia menemukan reruntuhan dari tembok Yeriko itu. Dan dari penemuan itu dikatakan bahwa benteng Yeriko itu terdiri dari 2 lapis tembok, yaitu lapisan luar dan lapisan dalam. Jarak antara tembok luar dan tembok dalam itu 3,6 meter sampai 4,5 meter. Kemudian lapisan tembok luar tebalnya 1,8 meter. Sementara lapisan dalam tembok itu tebalnya 3,6 meter. Dan tinggi tembok itu mencapai 9 meter. Dari sini kita bisa membayangkan betapa tebalnya tembok Yeriko yang sedang dihadapi oleh Yosua dan bangsa Israel ini. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah yang membuat tembok ini kemudian runtuh? Apa yang menyebabkan? Kitab Ibrani pasal 11 ayat 30 dengan singkat dan jelas memberitahu kita bahwa iman yang menyebabkan tembok itu runtuh. Sekali lagi, iman yang menyebabkan tembok itu runtuh. Mari dengarkan dengan baik Ibrani 11 ayat 30 sebagai berikut. Karena iman, maka runtuhlah tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Dari sini kita bisa mengatakan bahwa iman menyebabkan tembok itu runtuh. Iman Yosua dan orang-orang Israel merupakan jalan keluar atas masalah mereka. Dari sini kita mengambil pelajaran penting bahwa iman adalah jalan keluar, way out atas masalah. Tembok raksasa Yeriko itu runtuh. Yosua dan bangsa Israel mendapatkan way out, jalan keluar sekarang. Iman mereka menyebabkan tembok-tembok itu runtuh. Dan menurut saya ini cerita yang sangat luar biasa dan menginspirasi saya secara pribadi untuk terus hidup di dalam iman. Nah, kira-kira apakah kaitan firman Tuhan ini dengan hidup kita hari ini? Hidup kita sekarang, apa kaitannya? Saya ingin katakan begini. Hari ini, sekarang ini, kita tidak sedang dipimpin oleh Yosua. Kita juga tidak sedang menghadapi tembok Yeriko yang tebal itu. Tetapi kita perlu jujur pada diri sendiri bahwa kita semua punya tembok yang selalu kita hadapi setiap hari. Yaitu misalkan tembok masalah di dalam rumah tangga. Tembok masalah pekerjaan atau bisnis. Tembok masalah ekonomi.
tembok masalah pendidikan, tembok masalah seperti kesehatan, sakit penyakit, masalah pasangan hidup yang jomblo bilang amin, tembok tentang khawatir akan masa depan. Mari dengarkan ini. Apapun bentuk tembok permasalahan saudara saat ini, saudara harus percaya bahwa iman saudara kepada firman Tuhan akan meruntuhkan tembok-tembok permasalahan yang sedang saudara hadapi saat ini. Saya sungguh yakin dan percaya bahwa firman Tuhan itu bukan cerita fiksi atau dongeng. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Saya percaya bahwa kisah tentang runtuhnya tembok Yeriko ini menceritakan kepada kita semua bahwa kita punya Tuhan yang besar, yang sanggup meruntuhkan segala tembok yang sedang menghalangi perjalanan hidup kita. Jujur sebagai hamba Tuhan, saya terbatas dalam mengetahui apa yang sekarang sedang menjadi penghalang bagi Anda saat ini. Apakah itu masalah ekonomi saudara, masalah pendidikan, bisnis, sakit penyakit, dan lain sebagainya. Malam ini tidaklah kebetulan saudara dengarkan khotbah ini. Saat ini yang saya mau bilang adalah mari arahkan fokus dan perhatian saudara kepada firman Tuhan. Dan izinkan Tuhan berbicara kepada saudara melalui khotbah ini seperti Tuhan berbicara kepada Yosua pada masa itu. Nah, setelah saudara dengarkan firman Tuhan itu, ambillah keputusan untuk menaati setiap firman Tuhan yang sudah saudara dengar saat ini. Dan saudara akan melihat iman saudara dan ketaatan saudara terhadap firman Tuhan itu akan menghancurkan dan meruntuhkan setiap tembok rintangan dan penghalang yang sedang menghadapi perjalanan hidup saudara. Berdasarkan cerita dalam Yosua pasal 6 ayat 1-16 dan 20 yang sudah kita baca tadi, saya akan segera membagikan kepada kita 3 langkah praktis sederhana yang harus kita lakukan supaya apa? Iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga kita dapat menemukan way out, jalan keluar di dalam setiap masalah kita. Apakah saudara sudah siap mau terima firman Tuhan? Kalau saudara sudah siap, inilah langkah praktis pertama yang harus kita lakukan, yaitu sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Ada perbedaan besar antara sekedar mendengarkan firman Tuhan dan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan artinya mendengarkan dengan hati. Taruh fokus kepada apa yang kita dengarkan. Sedangkan sekedar mendengarkan firman Tuhan itu tidak mendengarkan dengan hati, tidak fokus kepada apa yang kita dengarkan. Dari cerita tadi kita temukan bahwa Yosua adalah contoh dari orang yang tidak hanya sekedar mendengarkan firman Tuhan, tetapi ia adalah orang yang sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Dari 5 ayat yang sudah kita baca tadi, khususnya ayat kedua, disebutkan bahwa Tuhan berfirman atau Tuhan berkata kepada Yosua. Ada 2 hal yang Tuhan firmankan kepada Yosua di sini. Yang pertama, yaitu perintah untuk menghancurkan tembok Yeriko yang menghalangi perjalanan mereka. Yang kedua, cara meruntuhkan tembok Yeriko. Nah, cara untuk meruntuhkan tembok Yeriko yaitu mengelilingi tembok Yeriko 1 kali dalam 1 hari, dilakukan selama 6 hari. Kemudian 7 orang imam membawa 7 sangkakala. Lalu pada hari ke-7 mereka harus mengelilingi kota Yeriko selama 7 kali. Dan pada putaran ke-7 para imam meniup sangkakala. Lalu pada saat mendengar bunyi sangkakala, seluruh bangsa Israel harus berteriak. Nah, coba sekarang kita bayangkan sebentar. Pas Tuhan sedang berbicara,
Lalu si Yosua ini tidak sungguh-sungguh mendengarkan. Yosua lalu hanya sekedar mendengarkan dan sibuk dengan hal-hal yang lain. Misalnya seperti saudara, beberapa di antara saudara yang mungkin saat ini sedang mendengarkan khotbah ini, tapi juga sedang sibuk ngurusin hal yang lain. Maka sudah bisa dipastikan, kemungkinan besar mujizat runtuhnya tembok Yeriko itu tidak bisa terjadi. Kenapa? Karena Yosua tidak mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Nah, itulah sebabnya saya mau bilang begini. Tanpa kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, maka sukar dan sulit bagi kita untuk melihat mujizat Tuhan. Ingat, mujizat itu adalah tindakan atau perbuatan Tuhan yang melampaui batas akal dan kemampuan kita sebagai manusia. Dan iman itu adalah kunci untuk mengalami mujizat Tuhan. Kalau kita mau melihat campur tangan Tuhan, penyertaan Tuhan, mujizat dari Tuhan dalam perjalanan hidup kita, maka kita harus pastikan bahwa hidup kita ini ada di jalur iman, ada di frekuensi iman. Nah, untuk berada di jalur iman atau ada di frekuensi iman, tidak ada jalan lain. Jalan pertama yang harus kita tempuh adalah hanya dengan sungguh-sungguh dengarkan apa kata Tuhan. Makanya dalam Roma 10 ayat 17 dia bilang begini, dalam Alkitab terjemahan baru dikatakan, iman timbul dari pendengaran. Dalam Alkitab terjemahan firman Allah yang hidup juga menerjemahkan, katakan bahwa iman itu bergantung pada pendengaran. Dalam New English Translation juga dikatakan, iman timbul dari apa yang didengar. Dan apa yang didengar itu berasal dari firman Kristus yang diberitakan. Jadi firman Tuhan yang saudara dengar itulah yang akan membuat iman saudara bertumbuh. Sehingga saudara menemukan way out, jalan keluar ketika sedang berhadapan dengan jalan buntu atau tembok-tembok raksasa seperti tembok Yeriko tadi. Nah, itulah langkah pertama. Sekarang, langkah praktis kedua yang harus kita lakukan, yaitu bertindak berdasarkan firman Tuhan. Sekali lagi, bertindak berdasarkan firman Tuhan. Nah, setelah Yosua mendengarkan apa yang sudah Tuhan firmankan tadi, ini yang Yosua lakukan, yaitu dia bertindak berdasarkan firman Tuhan yang sudah dia dengarkan itu. Yosua tidak hanya mendengar habis, lalu Yosua melupakan, atau Yosua tidak ingat lagi dan tidak melakukannya. Yosua dengar dan lakukan. Hal itu yang ditulis dalam Yosua pasal 6 ayat 6 sampai 9 yang sudah kita baca tadi. Saya ingin kita kembali membaca ayat-ayat itu. Mari dengarkan. Yosua 6 ayat 6 sampai 9. Ini yang Yosua lakukan ketika dia dengar firman Tuhan. Dikatakan, kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, dia langsung action. Angkatlah tabut perjanjian itu dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke 7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka menyium sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikuti mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang menyium sangkakala dan barisan penutup pengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiupkan. Jadi, Yosua tidak hanya sekedar dengar firman Tuhan, tapi dia melakukan apa yang Tuhan sampaikan kepada dia. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian,
Kalau kita hanya mendengar firman Tuhan saja dan tidak mau bertindak berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita dengar itu, maka sulit untuk kita mendapatkan pertolongan Tuhan. Hanya saja, kalau kita bertindak berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita dengar, barulah kita akan mengalami pertolongan dari Tuhan. Itulah yang bisa kita pelajari dari Yosua dan bangsa Israel ini. Mereka mendengar firman Tuhan, mereka bertindak berdasarkan firman Tuhan yang mereka dengarkan. Sebagai akibatnya, Tuhan menyertai perjalanan mereka. Tuhan yang berperang untuk menghancurkan tembok Yeriko yang sedang menghalangi mereka. Ini yang saya temukan. Seringkali kita ini menuntut, kita ini memaksa, kita ini berdoa dengan menangis, bahkan berpuasa untuk menuntut Tuhan supaya Tuhan menepati janji-janjinya. Tetapi kita sendiri tidak mau bertindak berdasarkan prinsip-prinsip yang sudah Tuhan sendiri tetapkan dalam firman-Nya. Ingat, Tuhan itu juga punya aturan mainnya. Kalau kita bertindak berdasarkan prinsip dan aturan mainnya Tuhan, maka kita akan berhasil. Sebaliknya kalau kita tidak bertindak berdasarkan prinsip dan cara Tuhan, ya jangan berharap bahwa saudara akan mendapatkan mujizat dari Tuhan. Kecuali Tuhan bermurah hati saja untuk menolong saudara. Memang dalam Alkitab kita ketemukan bahwa ada kalanya Tuhan tidak menuntut kita melakukan apapun, Dia bertindak sendirinya. Tetapi ada beberapa berkat mujizat yang mesti kita penuhi beberapa persyaratan prinsip Tuhan, baru bisa kita mendapatkannya. Itu sebabnya oleh karena itu, malam ini saya mendorong kita semua untuk jangan hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi bertindaklah berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang sudah kita dengarkan itu. Dan saya mau bilang begini, dengarkan, saya ingin katakan, cara terbaik untuk membawa kita mengalami pertolongan dari Tuhan adalah dengan bertindak berdasarkan firman Tuhan. Sekarang langkah praktis yang terakhir atau yang ketiga yang harus kita lakukan adalah apa? Taati firman Tuhan. Sekali lagi, taati firman Tuhan. Kalau kita tidak menaati firman Tuhan, saya ingin bilang, sulit juga untuk kita melihat mujizat dari Tuhan. Dalam Yosua pasal 6 ayat 2 dan 5, di situ kita temukan bahwa Tuhan kasih tahu kepada Yosua prinsip-prinsip atau langkah-langkah apa yang harus Yosua lakukan supaya tembok itu runtuh. Nah, prinsip yang Tuhan kasih tahu kepada Yosua untuk meruntuhkan tembok itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Tuhan bilang, Yosua harus kelilingi tembok Yeriko 1 kali saja dalam 1 hari. Tetapi dilakukan selama 6 hari. Yang kedua, Tuhan bilang sama Yosua, 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala. Lalu yang ketiga, Tuhan juga bilang sama Yosua, pada hari ke-7 mereka harus mengelilingi kota Yeriko selama 7 kali. Yang keempat, Tuhan bilang, pada putaran ke-7 para imam harus menyium sangkakala. Lalu yang kelima, Tuhan bilang sama Yosua, pada saat kalian mendengar bunyi sangkakala, seluruh bangsa itu harus berteriak. Itulah cara yang Tuhan sendiri tetapkan dan Tuhan perintahkan kepada Yosua supaya tembok Yeriko itu runtuh. Nah, sekarang coba mari kita bayangkan. Apa jadinya, apa yang terjadi kalau Yosua dan bangsa Israel itu cuma berputar 1 kali? Atau 3 kali deh mereka putar. Apakah tembok itu runtuh? Saya rasa tidak akan. Sudah bisa dipastikan bahwa tembok itu tidak akan runtuh. Pelajaran apa yang kita dapatkan dari sini? Pelajarannya adalah di sini diperlukan sikap yang setia di dalam menaati firman Tuhan. Pada saat Yosua memimpin bangsa Israel setia menaati perintah Tuhan, mereka selalu melihat mujizat Tuhan terjadi atas kehidupan mereka. Jemaat Tuhan, berapa banyak di antara saudara malam ini yang ingin merindukan pertolongan dan mujizat daripada Tuhan?
Jika saudara mau, yuk mari lakukan 3 langkah praktis tadi. Yaitu sungguh-sungguh dengarkan firman Tuhan, bertindak berdasarkan firman Tuhan, dan taatilah firman Tuhan itu. Dari cerita tadi yang sudah kita baca, kita menemukan way out, jalan keluar atas masalah kita. Alkitab menawarkan iman sebagai way out, jalan keluar atas setiap masalah-masalah kita. Mungkin berbeda dengan jalan keluar yang ditawarkan oleh dunia ini. Dunia menawarkan cara-cara yang salah. Dunia menawarkan kalau kita ingin berhasil, kita harus menyogok sana sini, kita harus korupsi dan lain sebagainya, kita harus punya orang dalam dan lain sebagainya. Tetapi malam ini Alkitab menawarkan cara yang berbeda, bahkan di luar daripada akal manusia. Dan yang diperlukan adalah cuma satu, iman kepada firman-Nya. Siapa yang ingin mendapatkan jalan keluar? Kalau saudara mau, ini harus saudara lakukan. Saudara harus mempunyai iman yang kokoh. Supaya iman kita bertumbuh dan kokoh, kita perlu lakukan 3 hal tadi. Yaitu, sungguh-sungguhlah dengarkan firman Tuhan. Setelah itu, bertindaklah berdasarkan firman Tuhan yang sudah saudara dengar. Lalu, senantiasa menaati firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Buat firman Tuhan yang datang kepada kami, menawarkan jalan keluar terbaik dari setiap jalan keluar yang ditawarkan oleh dunia ini. Iman kepada firman Tuhan adalah jalan keluar terbaik bagi kami, untuk kami keluar dari setiap persoalan yang kami hadapi. Terima kasih buat petunjuk-petunjuk-Mu yang datang kepada kami untuk menuntun kami, untuk senantiasa ada di dalam frekuensi iman, ada di dalam jalurnya iman. Terima kasih untuk malam hari ini. Saya berdoa, biarlah umat-Mu yang sudah mendengarkan firman ini, biarlah firman Tuhan bertumbuh dalam hati segenap umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai ketemu di minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.